Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman semuanya, karena kemarin banyak bertanya tentang tes bahasa Inggris, hari ini saya akan coba sharing tentang beberapa jenis tes dan apa yang perlu kita siapkan sebelum kita ikut tes bahasa Inggris, terutama untuk kalian yang kira-kira mau lanjut studi di luar negeri. Nah, kebetulan saya sekarang sedang di negara tetangga menjalani karantina sebelum akhirnya nanti bisa masuk kampus. Ini sudah hari kelima ya di tempat karantina. Oke, pertama kita perlu tahu dulu nih kita mau tes apa. Tes bahasa Inggrisnya mau tes TOEFL, TOEFL-nya apakah TOEFL ITP, TOEFL IBT, atau mau tes IELTS. Nah, karena di masing-masing jenis tes ini tuh berbeda. Model soalnya berbeda, jenis teks yang diujikan juga berbeda, dan biaya ambil tesnya juga berbeda. Oke, sebelumnya saya banyak membahas tentang TOEFL yang ITP ya. TOEFL yang paper based tanpa writing. Nah, misalnya nih kalian hanya butuh paper based TOEFL yang tanpa writing, kemudian bisa kalian gunakan itu dan cukup, maka menurut saya kalian ya tidak perlu ambil yang IBT kalau ada concern di biaya maupun di persiapan tesnya. Apalagi mau ambil IELTS ya. IBT sama IELTS hampir sama sebenarnya dari segi cost. Nah, tapi kalau emang sekiranya cukup, nggak perlu IBT atau IELTS ya, cukup ambil yang ITP saja. Sehingga pertama, kenali dulu, kalian sebenarnya butuh tes TOEFL jenis apa, tujuannya apa. Gimana kalau untuk studi? Nah, kalau studi memang sekarang hampir semua butuh tes TOEFL yang IBT maupun yang IELTS, tes TOEFL ataupun IELTS ya. ITP itu biasanya hanya sebagai batu loncatan. Kalau kalian di awal diminta ITP, nanti biasanya akan diberikan kesempatan untuk tes IBT maupun IELTS, entah dengan skema dibiayai penuh maupun kita tes sendiri. Baik, kita mulai dulu dari TOEFL ITP. TOEFL ITP sebenarnya relatif tidak terlalu susah ya, karena dia terpisah dalam menguji skill baik di listening maupun di reading ataupun di grammar. Sehingga kalau kalian memiliki kemampuan listening yang baik tetapi readingnya kurang baik, nanti biasanya itu akan kurang sinkron ya, karena dia terpisah di ujinya. Tetapi kalau kalian ternyata bagus di grammar, saya kira ITP sangat membantu kalian dapatkan skor yang tinggi, karena skor grammar di ITP itu cukup membantu mengatrol nilai-nilai skor di bench yang lain. Nah, gimana, apa sih, apa kira-kira di dalamnya, atau apa yang perlu disiapkan untuk tes ITP, gimana model tesnya? TOEFL ITP itu model tesnya terdiri dari 3 jenis model soal. Satu jenis model soal untuk listening, kemudian 2 itu adalah structure and written expression, yang ketiga adalah reading. Di listening sendiri itu akan dibagi 3, listening part A, listening part B, listening part C. Listening part A itu adalah short dialogue. Nah, short dialogue, kalau kalian perhatikan video-video saya sebelumnya, saya sudah membahas gimana cara kita bisa upgrade skor dan menjawab di bagian part E ini. Paling tidak ada 3 yang penting di part E ini. Yang pertama, kita harus aware, harus sadar, harus tahu bahwa di sana biasanya kuncinya adalah pada orang kedua. Yang kedua adalah kita perlu memilih suara yang sinonim. Yang ketiga, hindari kita memilih yang suaranya similar atau hampir sama. Karena biasanya di bagian part E ini, soal nomor 1 sampai 30, mereka mencari short dialogue dan 3 screen sangat penting. Hindari memilih suara yang similar, kita gunakan sinonim aja, kemudian pilih di clue-nya di orang kedua. Nah, itu sudah kita pakai dari awal sampai akhir, tergantung nanti jenis model soalnya. Apakah dia menanyakan ekspresi negatif, apakah dia menanyakan ekspresi empathetic, atau ekspresi agreement, ya itu ada marker-markernya. Nah, kalian bisa cek gimana detailnya di kolom deskripsi tentang bagaimana memahami expression of agreement, expression of negative expression, double negative, dan lain-lain. Oke, itu ada sudah pernah kita bahas. Nah, bagian part B dan C itu hampir sama. Itu di longer talk dan monolog, yang dia perlu kita
memahami beberapa konsep-konsep dasar tentang kosakata, mengingat details yang ada di sana. Jadi itu perlu kita pahami. Sehingga kalau untuk tes ini, baik nanti di listening dan listening dan reading, itu kita perlu punya storage yang cukup baik di bagian vocabulary atau kosakata. Jadi perlu storage yang ya cukup baik lah ya, karena kita akan banyak ditanyakan dengan kosakata. Nah, gimana kalau nggak paham kosakatanya? Maka nanti ada clue-cluenya, dan itu bisa kalian cek gimana nanti mensiasatinya. Paling tidak kalau di listening yang bisa masih itu enaknya adalah karena dia audionya hierarki ya. Jadi soal nomor pertama di bagian part B dan C itu nanti audionya perlu kita perhatikan ada di bagian awal-awal. Jadi perlu kita perhatikan dari awal, kemudian kita lihat gambar pilihannya, apa yang perlu dicocokkan dan dipilih nantinya. Nah, kalau nggak berurutan dia agak susah nanti ya. Tapi untungnya di si TOEFL ini sudah berurutan. Dan kabar baiknya adalah sekarang untuk ITP sudah boleh kita take notes. Kalau dulu nggak boleh kita ambil take notes ya. Ambil take note nggak boleh. Boleh hanya di IELTS. Sekarang si ITP sudah memperbolehkan kita take notes. Nah, itu per 2021 kalau nggak salah ya, atau 2020 ya. Itu udah mulai diperbolehkan menggunakan note taking. Baik, sekarang kita pindah ke structure. Tadi kalau yang listening itu ada 50 soal dan waktunya adalah 35 menit. Nah, kalau di bagian grammar dan structure atau grammar and written expression, itu soalnya ada 40. Biasanya dia akan bertanya mengenai subject verb agreement, multiple choices, dan mencari yang salah. Dan di bagian multiple choices itu yang banyak keluar adalah tentang kaidah-kaidah kalimat majemuk yang menggunakan, kalau bahasa Inggrisnya adalah menggunakan konektor. Juga ada yang bentuk inversi, membalikkan. Tapi yang paling penting di sini untuk grammar and written expression adalah memahami kaidah bahwa sebuah kalimat itu harus memiliki subjek dan predikat. Nah, itu yang paling penting dulu. Jadi apa itu subjek, apa itu predikat, itu yang paling penting dipahami. Baru kita melihat, oh ada verb, ada adjective, ada noun. Nah, baru kita bisa nanti identifikasi mana kira-kira kalimat yang tepat, mana yang kurang tepat. Oke, gimana di reading? Nah, di reading ini challenge-nya adalah karena dia diletakkan di paling akhir. Biasanya kita sudah mulai terkuras tenaganya karena udah ngerjain si listening sama si structure. Nah, itu adalah challenge tersendiri ya. Sebenarnya nggak terlalu susah ya, tetapi memang perlu lebih banyak dan sering latihan membaca teks-teks berbahasa Inggris agar lebih familiar. Nanti kalian ditanya tentang main idea, kemudian tentang detail questions, misalnya tentang what, who, where di dalam teks itu. Yang sering juga adalah vocabulary. Jadi biasanya ditanya tentang kosakata. Misalnya apa sih persamaan atau closest meaning dari word ini. Sehingga kalau kita punya storage yang cukup baik, nanti sangat membantu di bagian ini. Soalnya ada 50, waktu kalian mengerjakan 55 menit. Oke, keseluruhannya adalah 1 jam lebih ya, hampir 2 jam. Karena di listening 35 menit, di structure itu 25 menit, kemudian di bagian reading adalah 55 menit. Jadi hampir 2 jam. Nah, gimana dengan TOEFL IBT dan IELTS? Secara komponen soal dan jenis soal diujikan sebenarnya hampir sama. Dia menguji 4 skill, menguji skill listening, reading, writing, and speaking. Nah, dia nggak nguji lagi si grammar karena grammarnya sudah dianggap terintegrasi pada soal-soal di reading, di writing, dan di listening. Jadi nggak terpisah ya. Kalau di ITP kan terpisah ya, grammar sendiri. Jadi kalau perlu belajar kaidah-kaidah. Ini kalau si IELTS sama si IBT dia aplikatif saja. Nggak perlu semua belajar tentang kaidah-kaidah bahasa Inggris. Paling tidak ya tahu konsep kalimat. Kalau tense misalnya ya paling dia present sama past, ya future itu aja kan. Tidak perlu past perfect, future nggak perlu karena jarang dipakai sebenarnya ya. Oke, jadi dia akan menguji skill-skill itu. Nah, kalau di IELTS itu band skornya antara 0 sampai 9. Di IBT itu 0 sampai 120.
20. Mana angka amannya? Angka amannya ya sekitar 88 lah, 90. Kalau di IELTS 6,5 itu angka aman yang bisa kita pakai untuk daftar ya. Kalau kita bisa dapat lebih tinggi dari itu, ya kita akan lebih punya banyak peluang untuk diterima atau mendaftar paling tidak di kampus di luar negeri. Oke. Dari segi biaya, mereka hampir sama, dua-duanya sekitar 3 jutaan. Nah, untuk persiapan, harus memang familiar dulu dengan model soalnya. Paling tidak sekarang kita terbantu nih dengan banyak informasi di YouTube, contoh-contoh soal, kita bisa belajar mandiri dulu. Jadi kalau untuk IELTS atau IBT perlu banyak hal yang kita persiapkan. Tapi enaknya kita nggak perlu belajar grammar secara spesifik karena grammarnya udah terintegrasi. Ada writing juga, itu mungkin challenge. Kalau nggak pernah nulis juga akan ya repot. Jadi intinya perlu persiapan di situ. Apa yang bisa kita persiapkan? Misalnya kita mau persiapan di IELTS nih, paling tidak untuk listening itu kita harus tahu familiar dengan pengejaan ya, karena kita perlu nulis di pengejaan, spelling perlu familiar, angka itu juga perlu familiar, angka 1 sampai 11-an, ones, two misalnya, atau yang first, second, kemudian yang akhiran puluhan, akhiran belasan juga perlu diperhatikan apakah dia berakhiran dengan ditekan atau tidak ditekan, apakah dia mengatakan misalnya 17 atau 70. Jadi akan ada sedikit perbedaan tuh ya. Dan yang agak susah memang di angka sama di nama. Kalau kita perlu mengeja, kan nama mereka yang disebutkan itu asing bagi kita biasanya. Robert kah, John lah. Kalau kita kan tidak terlalu susah ya. Mungkin lebih familiar dengan nama-nama itu. Tapi yang mereka pakai bukan nama-nama yang mungkin kita familiar. So, itu di bagian listeningnya. Di reading lebih kompleks menurut saya daripada si TOEFL ITP. Dan memang perlu kecermatan dan ketelatenan dalam membaca teks-teks di reading. Dia lebih panjang untuk di IELTS ya, dan model questionnya berbeda dengan model question di TOEFL IBT. Kalau TOEFL IBT questionsnya hampir sama dengan TOEFL ITP di readingnya, hanya dia lebih panjang juga ya. Kalau di IELTS dia lebih sedikit berbeda lah model yang ditanyakan dari readingnya. Di speaking saya kira tak terlalu banyak perbedaan. Itu biasa menanyakan tentang siapa kita suruh presentasi tentang biografi misalnya, tentang siapa diri kita, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan lain nanti yang menyusul. So no problem lah untuk di bagian speaking. Di writing ya perlu berhati-hati terutama di spelling, kemudian di titik koma, dan harus sesuai dengan apa yang ditanyakan ya. Apakah dia minta kita mendeskripsikan, berargumentasi, membandingkan. Jadi harus sesuai dengan apa yang diinstruksikan. Oke, jadi begitu simpulannya secara singkat tentang apakah mau tes TOEFL, apakah IBT, apakah harus IELTS. Ya tergantung dari kalian mau apa dan butuhnya apa. Kalau yang paling aman dan punya modal, bisa sekalian ambil IELTS atau ambil IBT. Karena mereka berdua bisa dipakai. Ini dua bisa dipakai untuk kuliah dan untuk pemberi beasiswa. Biasanya mereka sudah oke. Hampir semua kampus sekarang menggunakan either IBT, entah IBT maupun IELTS untuk pendaftar sekolah di luar. So, untuk para pejuang TOEFL, IELTS, dan beasiswa, tak usah khawatir, silakan bekerja keras, semangat, karena masih banyak peluang di sana. Memang bahasa sekarang mau tidak mau harus kita kuasai, harus punya sertifikat agar bisa kuliah, paling tidak dapat potensi untuk mendaftar beasiswa dan diterima di kampus tujuan kita. Kalau nggak punya kemampuan bahasa, entah bahasa Inggris atau bahasa asing lain, sekarang agak susah ya, karena hampir semuanya membutuhkan kompetensi sertifikat bahwa kita punya kemampuan berbahasa asing. So, good luck yang udah daftar LPDP, AAS, Fulbright, New Zealand, Z8, DAAD, ataupun yang lain. Ada juga beasiswa lain di Eropa, misalnya yang dari Hungaria, dari Belgium, dari Belanda, bisa kalian coba. Chevening juga. So, good luck, tetap mencoba. Kalau ada pengalaman bisa kalian share. Silakan bisa komen di kolom komentar. Atau ada yang mau kalian tanyakan, silakan bisa komen juga. Thank you and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.